disebut sebagai drag force. Ya, drag force atau biasanya dinotasikan sebagai F gitu, dengan koefisiennya adalah CD gitu ya. Drag koefisiennya itu ada drag koefisien namanya. Untuk aliran melalui benda padat, friksi yang terjadi dinyatakan dalam drag koefisien atau CD yang didefinisikan sebagai CD itu sama dengan FD per AP dibagi dengan rho V0 kuadrat per 2. Kalau satuannya SI, kalau satuannya British maka di sini ada 2 GC. Di mana FD itu kalau kita buat satuannya adalah Newton, itu untuk SI, kemudian untuk Britishnya adalah pound force. Ya, biasanya begitu. Kemudian AP di sini, AP ini apa? AP itu adalah luas yang didapat dari proyeksi bodi pada bidang datar yang tegak lurus arah aliran. Satuannya meter kuadrat atau feet kuadrat. Misalnya, misalnya bola, ya. Kalau dia proyeksi bodinya pada bidang datar yang tegak lurus dengan arah aliran, proyeksi dari bola itu, maka A-nya itu apa? AP-nya itu luasnya itu apa? Bola kalau diproyeksikan gitu, ya tegak lurus, maka dia bentuknya seperti apa? Lingkaran ya, lingkaran, gitu kan? Kalau silinder itu proyeksinya adalah apa namanya? Kalau saya dulu persegi panjang ya, persegi panjang kali lebar tuh, ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian density-nya adalah density fluida. Di sini dalam hal ini CD ini FD per AP, kemudian ada density-nya adalah density fluida. V0-nya adalah kecepatan aliran rata-rata, kemudian CD adalah koefisien drag. Di mana kalau kita untuk mendapatkan CD itu harus menghitung NRE. Jadi CD itu fungsi dari NRE. CD selain ditentukan oleh NRE juga tergantung pada bentuk bendanya yang dilalui oleh fluida, apakah berbentuk disk, ataukah berbentuk bola, ataukah berbentuk silinder gitu ya. Kita lihat pada figur 312 Ginkgopis nanti ada, saya sudah gambarkan. Ini kira-kira nanti kita pelajari ya kurvanya. Ini ada di Ginkgopis. NRE-nya seperti biasa, rho dp, di mana dp-nya ini adalah diameter dari partikelnya, kemudian V0 adalah kecepatan aliran fluida, kemudian density dan mu-nya juga punyanya fluida. Untuk aliran laminer, di mana NRE-nya lebih kecil dari 1, benda berbentuk bola bisa mengikuti hukum Stokes, di mana persamaannya adalah FD sama dengan 3pi mu dp V0, dan CD-nya adalah 24 per NRE. Ya, tapi persamaan ini hanya digunakan untuk partikelnya atau bendanya berbentuk bola, NRE-nya lebih kecil dari 1. Maka persamaan hukum Stokes ini bisa digunakan. Ya. Harga CD untuk NRE sekitar 1 kali 10 pangkat 3 sampai 2 kali 10 pangkat 5 itu harga CD-nya konstan. Ya. Tapi ini sama dengan 0,44 kalau sparis, gitu ya. Nah, untuk NRE di atas 10 pangkat 5 itu sparisnya adalah CD-nya 0,13, silindernya 0,33 dan yang berbentuk disk adalah 1,12. Ya. Nah, ini kira-kira grafiknya seperti ini. Kita punya NRE dulu ya, kita hitung dulu NRE-nya. Kemudian kalau kita mau mendapatkan harga CD itu kita lihat bendanya yang dilalui itu apa? Apakah sparis, ataukah disk, ataukah silinder. Garis putus-putus yang besar-besar ini, garis putus-putusnya itu adalah bentuknya silinder. Ya, kalau yang garis putus-putus kecil-kecil ini, kalau bendanya berbentuk disk, kalau garis tegasnya yang hitam ini, kalau bentuknya adalah sparis. Ya, jadi tinggal kita NRE-nya dihitung berapa, bendanya bentuknya apa, misalnya silinder, ya sudah. Kalau misalnya NRE-nya 1 gini, nah kemudian hubungkan ke kurva silinder, kemudian kita baca di sini harga CD.
Kalau harga CD sudah tahu, kemudian AP-nya juga bisa dihitung, karena AP-nya kan tergantung dari bendanya tadi, proyeksi dari bendanya gitu kan. Nah, maka kita bisa menghitung FD-nya. Ya, kita bisa menghitung FD-nya. Ini semuanya sudah saya upload ya untuk materinya. Silakan saudara lihat. Nah, kemudian ini beberapa contoh soal. Contoh soal, kalau udara pada suhu 37,8 derajat Celcius dan 1,3 kilopascal absolut mengalir melalui suatu bola yang berdiameter 42 mm dengan kecepatan 23 meter per detik. Berapakah drag koefisiennya, CD-nya, dan gaya yang terjadi pada bola FD. Gaya adalah FD. Jawabnya sini, ini saya ambilkan dari King Copliset contoh soalnya. Fluida pada suhu 37,8 derajat Celcius, tekanannya sekian, absolut, kemudian V0-nya 23, diameter partikelnya sekian. Kita gunakan persamaan-persamaan bahwa CD itu fusi NRE, FD adalah seperti ini, persamaannya, AP-nya juga seperti ini. Dari appendix A33 King Coplis didapat density-nya pada suhu itu adalah 1,137 kg per meter kubik. Maka dihitung NRE-nya itu ketemunya 5,78 kali 10 pangkat 4. Kemudian dilihat di kurvanya, ternyata CD itu adalah 0,47. Ya. Kemudian CD-nya sudah dapat, kita bisa menggunakan FD di sini. Oke. Soal nomor 2 ada pertanyaan nih, soal nomor 1. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Air pada 24 derajat Celcius mengalir melalui silinder panjang dengan kecepatan 1 meter per detik pada kanal yang luas. Sumbu silinder arah aliran, sumbunya silinder itu searah dengan aliran. Diameter silindernya adalah 0,09 meter. Berapakah gaya per meter panjang silinder? Kalau ditanyakan gaya per meter panjang, itu adalah FD per M, gitu ya. Maka kita ambil aja basisnya per 1 meter, gitu ya. Nah, di sini digunakan V0-nya, didata, diketahui V0-nya 1 meter per detik, dP-nya 0,09 meter, kemudian panjangnya kita ambil basis saja gitu ya, 1 meter, gitu. Karena dia kan berapakah gaya per meter panjang gitu. Jadi kita ambil aja L-nya adalah 1 meter. Proyeksi dari silinder adalah persegi panjang. Perhatikan di sini ya. Proyeksi dari silinder itu adalah persegi panjang. Nah, kemudian kita gunakan FD-nya adalah ini, di mana AP-nya adalah DP dikalikan L. Ya. Dari appendix A2, King Coplis didapat density-nya ini, mu-nya ini, NRE-nya sekian, maka CD-nya dilihat dari kurva tadi ketemunya sekian. Nanti saudara coba sendiri ya, CD-nya 1,4. Maka gayanya adalah 62,82 Newton. Supaya menjadi Newton, maka satuan-satuannya harus konsisten ya, misalnya density-nya harus dalam kilogram per meter kubik gitu ya. Nah, ini saudara harus sesuaikan konsisten. Oke, sebelum kita masuk pada aliran melalui packbed, kita belum ke packbednya ya, baru aliran melalui packbed. Apakah ada pertanyaan untuk ini? Nah, kemudian penggunaan dari image object tadi, sebenarnya bagaimana? Apabila kita akan menghitung aliran dalam packbed, ya, kolom yang menggunakan packing. Suatu sistem yang cukup penting di bidang teknik kimia dan bidang teknik lain adalah pack kolom, misalnya fixed bed pada reaktor katalisa, adsorpsi, filter bed, dan lain-lain. Bentuk-bentuk packing dalam bed itu bisa berbentuk bola, bisa berbentuk silinder, bisa berbentuk disk. Dalam bab ini dibicarakan dengan anggapan bahwa packingnya uniform, sama. Kita membicarakan dalam hal ini
packingnya bentuknya sama, dan tidak ada channeling. Channeling itu apa? Channeling itu adalah bagian yang tidak terbasahkan. Kalau misalnya ada suatu benda, kemudian dialiri gitu ya, alirannya itu misalnya tidak merata, sehingga benda ini ada yang tidak terbasahi. Ini yang disebut dengan channeling. Jadi ini diasumsikan bahwa tidak ada channeling, diasumsikan semua benda tercelup, ya. Kemudian packingnya juga uniform. Nah, seperti ini kira-kira ya, kalau kita punya pack kolom, kemudian di sini ini terisi oleh packingnya, bentuknya mau bola, mau silinder, tapi dalam asumsi bahwa kita mempelajari bentuknya uniform. Silinder ya silinder semua, bola-bola semua gitu ya. Perbandingan antara diameter menara terhadap diameter packing minimum 8:1 sampai 10:1. Sehingga D menara terhadap DP boleh kita tuliskan 8 sampai 10. Ya, rasionya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian aliran melamina dalam packbed. Itu kalau kita mengalirkan suatu fluida dalam pack kolom yang berisi packing, misalnya silinder dengan silinder. Antara silinder dengan silinder itu pasti ada sela-sela ya. Itu yang disebut dengan rongga. Ya. Rongga itu kita menghitungnya sebagai void fraction atau porosity epsilon ini dalam packbed itu didefinisikan, tapi kita lihat ya, ini bukan rongga ya, ini bukan rongga, ini adalah fraksi rongga, void fraction, porosity atau disebut dengan porosity. Jadi bukan rongganya, tapi epsilon ini adalah void fraction, fraksi rongga. Volume rongga definisinya adalah volume rongga dalam bed per volume total. Jadi kalau kolom itu berisi partikel, berisi packing yang berbentuk bola misalnya, kemudian ada rongganya, maka void fraction-nya itu adalah rongga dibagi total, di mana totalnya itu adalah bendanya ditambah rongganya. Ya, itu adalah void fraction, porosity-nya. Jadi bukan rongga ya, tapi fraksi rongga. Luas permukaan persatuan volume, luas permukaan partikel persatuan volume dinyatakan sebagai AV. AV itu adalah SP per VP, di mana SP itu adalah luas permukaan partikel dalam satuan meter kuadrat, VP adalah volume partikel dalam satuan meter pangkat 3. Untuk partikel yang berbentuk bola, ingat ya, bola, maka SP-nya ini luas permukaan partikelnya adalah pi kuadrat. Ya. VP-nya adalah pi per 6 di pangkat 3. Sehingga AV-nya ini adalah SP per VP, yaitu 6 per DP. Untuk yang bukan bola, DP itu sama dengan 6 per AV, di mana DP dia adalah diameter partikel efektif. Apa yang dimaksud dengan diameter partikel efektif? Artinya ini adalah diameter partikel yang bukan bola kalau dibandingkan terhadap bola. Ya, itu adalah diameter partikel efektif. Nah, kemudian bila fraksi volume partikel dalam bed itu dinyatakan 1 min epsilon, karena epsilon ini adalah fraksi rongga, gitu ya, maka fraksi volume partikelnya adalah 1 min epsilon. Gitu ya. Maka A sama dengan AV dikalikan 1 min epsilon, di mana A itu adalah perbandingan antara luas permukaan total dalam bed terhadap volume total bed. Kalau AV itu hanya SP per VP, gitu kan? SP per VP, luas dari partikelnya terhadap volume partikel. Kalau ini, kalau A itu adalah luas permukaan total ya, dalam bed terhadap volume total, itu adalah. Dan bisa digunakan persamaan A itu sama dengan 6 per DP dibagi 1 min epsilon. Ya. Contoh soalnya ini saya ambilkan dari Ginkopis juga. Packbed yang berisi silinder itu mempunyai diameter 0,02 meter. Panjangnya, kalau silinder kan panjang kali lebar, ternyata panjangnya itu sama dengan lebarnya, yaitu H kali H. H itu sama dengan D.
Kemudian diketahui bulk density partikelnya adalah 962 kg per meter kubik dan density solid silindernya adalah 1600 kg per meter kubik. Ditanyakan hitunglah void fraction-nya, fraksi dari void-nya, hitunglah diameter efektif dari partikelnya, hitunglah harga A. Ya, tinggal masukkan. Jadi diketahui D sama dengan H sama dengan 0,02, density bulknya 962 kg per meter, density partikelnya 1600 kg per meter. Kita ambil misalnya volume total bednya adalah 1 meter kubik, maka massa total bednya, massa silindernya adalah 962 dikalikan 1 meter kubik adalah 962 kg. Maka volume silindernya saja adalah 962 dibagi 1600 adalah 0,601 meter kubik. Sehingga void fraction-nya adalah volume rongga dibagi volume total bed. Maka volume rongga, kalau ini volume silindernya sekian, maka volume rongganya adalah 1 dikurangi volume silindernya. Gitu kan? Dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya adalah 1. Maka sama dengan 0,399. Karena kita mengambil basisnya volume totalnya. Bila H sama dengan D, maka kita gunakan persamaan SP itu adalah kalau kita menghitung permukaan dari silinder itu 2 atas dan bawah ditambah dengan sisi-sisinya gitu ya. Maka persamaannya adalah 2πd kuadrat per 4 kemudian ditambah πd dikalikan H sisi-sisinya ya sama dengan 3/2 πd kuadrat. Karena ini hanya sama dengan D gitu kan. Maka ini 3/2 πd kuadrat. Volumenya adalah pi per 4d kuadrat kalikan H, gitu kan? Hanya sama dengan D, maka volumenya adalah, volume partikelnya adalah pi D pangkat 3/4. Maka AV adalah SP per VP sama dengan 6/D. Ya, diameter efektifnya 6 per AV, maka diameter efektifnya itu sama dengan D-nya sendiri, 0,02. Ya, jadi dP sama dengan D yaitu 0,02 meter. Kemudian A itu 6 per dP kalikan 1 min epsilon maka 6 per 0,02 dikalikan 1 min 0,399 sama dengan 180,3 per meter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, supaya saudara bisa latihan, coba saya beri latihan.